Halo teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang lingkungan ekonomi. Jadi, apa yang dimaksud dengan lingkungan ekonomi? Lingkungan ekonomi adalah kondisi ekonomi di negara tempat organisasi atau perusahaan internasional beroperasi. Lingkungan ekonomi merupakan salah satu faktor eksternal yang dapat mempengaruhi strategi dan pengambilan keputusan dalam konteks bisnis. Terdapat 3 jenis lingkungan ekonomi. Yang pertama adalah developed economy atau ekonomi maju. Jadi, seperti negara Amerika Serikat, negara Australia, negara Jepang, mereka adalah negara-negara maju yang memperjuangkan kebebasan politik dan mendukung pasar bebas. Yang kedua adalah developing economy atau ekonomi berkembang. Negara yang masuk ke dalam ekonomi ini memiliki ciri infrastruktur yang masih berkembang dan pasar persaingan yang tidak sempurna. Contohnya adalah Afrika, Asia, Eropa Timur, dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga adalah ekonomi campuran. Jenis ekonomi ini merupakan kombinasi dari ekonomi maju dan ekonomi berkembang, yaitu di mana pemerintah memberikan kebebasan kepada pasar, namun melakukan campur tangan dalam mengalokasikan sumber daya. 3 jenis lingkungan ekonomi ini memiliki keuntungan masing-masing. Lingkungan ekonomi maju memiliki pasar yang besar, infrastruktur yang kuat, sistem hukum yang stabil, dan tingkat konsumen yang tinggi. Jadi, cocok untuk perusahaan dengan teknologi canggih dan menginginkan stabilitas dalam operasi internasional. Developing economy menawarkan peluang pertumbuhan yang cepat, biaya tenaga kerja yang lebih rendah, dan kebutuhan yang belum terpenuhi di berbagai sektor. Jenis lingkungan ekonomi ini cocok untuk perusahaan yang ingin mencapai pertumbuhan yang cepat dan memiliki strategi jangka panjang. Mixed economy memiliki kombinasi dari elemen ekonomi maju dan berkembang. Mereka memiliki infrastruktur yang terus berkembang, biaya tenaga kerja yang kompetitif, dan kebijakan yang mendukung investasi asing. Jenis lingkungan ini cocok untuk perusahaan yang ingin mengambil keuntungan dari pertumbuhan pasar yang besar, biaya operasional yang relatif rendah, dan siap menghadapi beberapa risiko politik. Jika ditanya, lingkungan ekonomi mana yang paling baik? Jawabannya adalah tidak ada satu lingkungan ekonomi yang terbaik untuk semua perusahaan. Karena semua tergantung pada strategi ekspansi, resiko yang bisa diterima, peluang yang diinginkan, dan jenis bisnis yang dijalankan perusahaan. Jadi, biasanya perusahaan internasional memilih lingkungan ekonomi yang lebih sesuai dengan kondisi atau kebutuhan mereka. Sebagai contoh, ada satu perusahaan sepatu yang sukses di pasar lokal, namun masih belum terkenal di pasar internasional. Mereka mempunyai permintaan ekspansi bahwa biaya operasionalnya harus rendah, sumber daya harus cukup, kebijakan pemerintah harus mendukung, peluang pertumbuhan yang tinggi, dan kondisi ekonomi negara yang stabil. Maka di sini, lingkungan ekonomi campuran adalah tujuan yang paling tepat untuk perusahaan tersebut melakukan ekspansi. Karena dalam perekonomian ini, biaya tenaga kerja masih relatif rendah dibandingkan dengan ekonomi maju, dan ini dapat menguntungkan perusahaan dalam biaya produksi dan pengembangan produk. Selain itu, beberapa negara dalam perekonomian ini sudah mengadopsi kebijakan pro-investasi yang dirancang untuk menarik investasi asing, sehingga memungkinkan perusahaan internasional untuk lebih mudah memulai operasi di negaranya. Negara dengan perekonomian ini juga memiliki populasi yang besar dan berkembang, sehingga memiliki peluang yang besar bagi perusahaan untuk berkembang. Mixed economy juga sering memiliki akses yang baik ke sumber daya lokal, sehingga memungkinkan perusahaan untuk lebih mudah mengakses ke sumber daya yang diperlukan. Contoh perusahaan yang berhasil melakukan ekspansi internasional di negara mixed economy adalah Samsung merupakan perusahaan elektronik dari Korea Selatan yang sudah melakukan ekspansi di negara Vietnam.
di mana Vietnam merupakan negara mix ekonomi yang menawarkan biaya tenaga yang lebih rendah, kebijakan pro-investasi, dan akses yang baik ke pasar Asia Tenggara. Yang kedua adalah perusahaan Nestle. Nestle merupakan perusahaan makanan dan minuman yang berasal dari Swiss. Perusahaan ini telah melakukan ekspansi ke Brasil dengan memproduksi berbagai produk makanan dan minuman untuk memenuhi pasar lokal Brasil. Yang ketiga adalah perusahaan Xiaomi. Xiaomi adalah perusahaan teknologi asal China yang melakukan ekspansi di negara India. Karena India memiliki pasar konsumen yang sangat besar dan pertumbuhan ekonomi yang berkembang pesat. Penghasilan dari perusahaan-perusahaan ini menunjukkan adanya potensi pertumbuhan yang sangat besar di lingkungan ekonomi campuran. Jadi, dengan melakukan analisis pasar dan menerapkan strategi yang tepat, maka lingkungan ekonomi campuran bisa menjadi tujuan yang paling tepat untuk perusahaan internasional dalam melakukan ekspansi. Wow!